Ya habislah di akun X ngomong kayak begini, ya habislah. Ya elah Joni, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dipungkam. Sahabat SC, mengerikan ya. Ternak Mulyono ini menghasilkan buzzer-buzzer yang tak punya nalar. Jadi katanya goblok itu memang nggak ada obatnya, atau minimal susah lah nemu obatnya. Sudah terpatri begitu ya begitu terus. Jadi ceritanya begini, siapa Pak Anies Baswedan kan berkunjung setelah 2 bulan, itu kan 2 bulan pertama itu hanya boleh dikunjungi oleh keluarga inti dan pengacara. Tapi setelah 2 bulan bolehlah yang lainnya ya, yang cukup dekat. Dan ternyata ya Pak Anies Rashid Baswedan datang ke sana, diizinkan kejaksaan, alhamdulillah ya, kooperatif. Setelah udah berapa hari yang lalu, seminggu mungkin ya, Pak Anies berkunjung ke Tom Lembong. Di mana? Barreskrim apa di mana ya? Tapi yang intinya adalah kemudian Tom Lembong lewat kuasa hukumnya itu memberikan kuasa, tentu namanya kuasa hukum, untuk memposting di X ya. Dan ternyata ada yang komen. Coba kita lihatnya di sini ya. Jadi di atas ini ditulis nih 9 Januari itu kemarin ya. Akun ini, nah ini yang lebih gede ya, kita gedein ke sebelah kanan. Akun ini sementara dikelola oleh tim atas arahan Pak Tom melalui kuasa hukumnya. Jadi oleh timnya Pak Tom Lembong. Kemudian direspon, nanti kita lihat yang aslinya. Loh, di tahanan, apa katanya nggak kebaca nih, bisa posting di X ya? Padahal pasal 26 huruf I Permenq nomor 8 2024 jelas melarang napi memiliki, membawa, dan menggunakan handphone. Padahal sudah jelas di sini. Huruf gede semua lagi. Akun ini sementara dikelola tim atas arahan Pak Tom melalui kuasa hukumnya. Dia, yang aneh itu apa? Dia kok bisa-bisanya mengeluarkan pasal padahal yang di sini sudah jelas bukan Tom Lembong yang pegang handphone, yang posting di X, tapi timnya melalui kuasa. Kan di sini ada tuh ya tulisan tangannya Pak Tom, ada yang versi bahasa Indonesia, ada yang versi bahasa Inggris, untuk menyampaikan terima kasih lah atas kedatangan Pak Anies Baswedan dan salam buat semua gitu para simpatisannya, kurang lebih begitu. Ampun, memang buzzer itu nggak punya syarat untuk bisa baca ya. Padahal Iqra tuh ayat pertama tuh Iqra. Langsung saja kita lihat ke lokasi X. Nih, jadi Pak Tom memberikan ucapan terima kasih. Ini tulisannya begini. Terima kasih yang dalam pada sahabat dekatku Pak Anies Baswedan atas kunjungannya minggu lalu dan atas kado buku yang super menarik. Kami sudah menghormati selama 2 bulan dalam tahanan prinsip hukum bahwa di masa penyidikan hanya keluarga inti dan penasehat. Nah, kita klik dulu ya. Penasehat hukum yang boleh berkunjung. Sekarang harusnya sudah tidak sensitif lagi untuk kawan dekat juga berkunjung. Toh kami tidak membicarakan substansi perkara dan tentunya semua kunjungan direkam CCTV. Nah, ini tulisan Pak Tom kemudian yang dialihkan ke ketikan gitu ya. Terima kasih. Kejaksaan Agung telah memberikan izin untuk Pak Anies mengunjungi saya. Saya titipkan sama Pak Anies salam semangat dan salam cinta kasih saya untuk segenap teman, pendukung, dan simpatisan kita. Saya terus mencintai Indonesia dan tekad saya makin bulat untuk mengabdi pada Indonesia. Nah, kemudian yang di bawahnya versi bahasa Inggrisnya ya. Kemudian terakhir, Jakarta 9 Januari 2025 kemarin ya. Akun ini sementara dikelola oleh tim atas arahan Pak Tom melalui kuasa hukumnya. Itu tulisannya gede semua nih, jelas, clear. Kita lihat respon di bawahnya. Joni, loh di tahanan bisa posting di X. Padahal pasal 26 huruf I Permenkumham 8/24 jelas melarang napi memiliki, membawa, menggunakan HP. Tololnya luar biasa nih ya.
nggak baca ya. Tapi sempet-sempetnya ngeluarin pasal. Kenapa? Ya karena itu pesanan. Jadi tidak wajib bisa baca, yang penting bisa menyampaikan pesan. Itulah ternakan Mulyono. Aduh, ampun. Coba kita lihat responnya ya. Ya habislah di akun X ngomong kayak begini, ya habislah. Ya elah Joni. Aduh. Ini di akhir udah jelas pakai caps lock, dikelola oleh siapa? Jadi buzzer nggak ada syarat harus bisa baca kah? Padahal udah ditulis pakai caps lock. Lihat nih, gede sekali. Walah, pantesan. Jadi dia memang dari awal ini anti Anies. Nih, ya lihat postingannya nih. Oh, malah jadi kecil ya. Tapi kurang lebih gitulah. Gue dari awal gue anti sama Anies dan udah menyatakan aba asal bukan Anies. Ya jadi sudah mah anti Anies, disuruh pesanan ya udah. Ampun. Teman lu aja udah hapus komennya. Lu kapan? Biar nggak kelihatan tolol lu. Jadi bukan dia saja, karena kan kalau buzzer tuh polanya ya tentu bukan sendirian. Jadi ada bahan nih. Mainkan, tong bersama-sama. Jadi ketika yang satu nggak ngeh, ya sudah yang bawahnya pasti nggak ngeh semua. Karena cuman dapat informasi, instruksi untuk menyampaikan saja. Arya Wiralodra, aduh, Arya Wiralodra di dalam penjara bisa main X. Bagaimana ini Pak Prabowo? Tapi dia malu, keburu ngeh. Oh iya ya, di atas ada tulisan, dihapuslah. Tapi yang satu ini enggak. Coba bacanya sampai full katanya, jangan setengah-setengah. Kalau minum aqua segalon dulu bang. Buta lu ya, di akhir tweetan ada kalimat dengan huruf besar. Akun ini dikelola oleh admin. Waduh, lihat tuh fotonya, ada surat dari Pak Tom. Aduh, kenapa sih mainan X mata dan otak nggak disertakan? Sudah mendadak geblek apa buta, soal membaca saja nggak bisa tuntas. Ya sudah, habislah ini. Literasinya ditingkatkan kak, katanya. Nemu lagi yang blow on. Goblok memang susah obatnya. Sebelum nyentumin pasal minimal apa? Minimal baca dulu full narasinya. Aduh, kan bikin malu kalau sudah begini ya. Serangan-serangan tak bermutu ini malah jadinya bumerang gitu, berbalik gitu. Kan kasihan gitu. Yang tolol makin kelihatan tolol. Kita dengar dulu Pak Anies nih. Tadi saya berjumpa dengan Pak Tom Lembong. Alhamdulillah kondisinya sehat, penuh semangat. Bahkan bisa dibilang luar biasa semangatnya, mengagumkan. Karena beliau memiliki sebuah keyakinan atas semua yang dikerjakan, sehingga tercermin itu di dalam obrolan. Jadi ketika saya jumpa, beliau terlihat sekali luar biasa semangatnya, mengagumkan. Bahkan dia yang memberikan kepada kita semua supaya terus jaga semangat. Tadi saya bawa oleh-oleh sebuah buku, judulnya Revolusi. Ini adalah kisah perjuangan para pendiri republik yang selalu yakin, optimis, dan positif, dan tidak pernah berhenti mencintai Indonesia sesulit apapun kondisi yang dihadapi. Ini buku sejarah, dan sejarah selalu berkisah tentang peristiwa yang sudah terjadi, dan di sejarah itu kita bisa melihat bahwa pribadi-pribadi yang mengusung kebenaran selalu ujungnya mencapai atau dibukakan pintu kemenangan. Amin. Jadi saya tadi berikan buku Revolusi untuk Pak Tom. Terkait dengan perkaranya kami malah tadi tidak banyak membahas. Jadi kita serahkan kepada tim pengacara untuk membahas ini. Tapi satu hal saya sepemahaman dengan 8 fraksi, seluruh fraksi di Komisi 3, bahwa apa yang dialami oleh Pak Tom Lembong ini tidak mencerminkan rasa keadilan. Saya sepemahaman dengan pandangan Komisi 3, seluruh fraksi berpandangan seperti itu, dan kita ikuti saja proses hukumnya. Insya Allah kebenaran akan menemukan jalannya. Tentu kita terus mendoakan, mendukung, dan mengerjakan semua yang mungkin untuk membantu Pak Tom Lembong. Kita semua doakan, insya Allah
kebenaran akan menemukan jalan untuk menemukan keadilan, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri ya, dengan atau tanpa upaya kita. Al takdir Allah. Tinggal Allah nanti yang melihat kita ada di posisi yang mana ini ya. Yang membela keadilan atau yang sebaliknya.